Nah, katanya kalau kekurangan protein itu bikin berat badan susah turun. Terus kalau kita minum air es juga bikin kita susah turun berat badan. Nah, ini benar gak sih, Dok? Hai netizen. Kenalin, aku Jacqueline dari tim Eating dan hari ini aku bersama dengan Dr. Sisko. Kita mau bahas tentang mungkin teman-teman pernah dengar ya fakta-fakta seputar penurunan berat badan. Iya benar. Hari ini kita mau kupas faktanya barengan Dr. Sisko. Oke. Mungkin kita langsung aja ke fakta yang pertama ya. Oke. Katanya lemak itu adalah penyebab utama yang bikin gemuk atau bikin berat badan susah turun. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta sih? Sebenarnya sih bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta ya. Cuman yang menjadi masalah di masyarakat adalah masyarakat seolah-olah langsung menghindari apapun yang dibilang lemak, ya kan? Padahal lemak itu salah satu makronutrien atau maksudnya suatu substansi yang diperlukan oleh tubuh secara cukup. Nah, apa sih substansi lainnya? Yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kenapa sih lemak ini penting? Karena lemak itu adalah salah satu komponen penting dalam tubuh, misalnya untuk melarutkan beberapa vitamin. Vitamin A yang terkenal buat mata, vitamin D yang sekarang lagi sempat populer kemarin ya untuk kekuatan tulang, vitamin E buat kulit, sama vitamin K yaitu salah satunya untuk pembekuan darah. Nah, mereka ini nggak larut dalam air, mereka larut dalam lemak. Selain dari itu, lemak ini juga adalah komponen utama dalam hormon-hormon di tubuh kita. Bahkan kalau kondisi orang yang sangat rendah kandungan lemaknya, dia bisa mengalami gangguan pada hormon juga. Cuman yang perlu diketahui adalah apakah jumlah lemak yang kita konsumsi cukup atau tidak, atau makan berlebihan, dan tipe lemak yang kita konsumsi. Ada yang sempat beberapa terkenal itu metode diet tertentu, misalnya adalah si keto diet, seperti itu. Dan ada juga yang terkenal juga adalah Mediterranean diet, yaitu dia mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang cukup, cenderung rendah lemak, dan tipe lemaknya yang mereka atur, yaitu dia adalah low saturated fat atau lemak tidak jenuh. Seperti itu sih. Oke. Tadi seperti disebutin ya ada beberapa rekomendasi diet, ya ada diet keto, Mediterranean. Mungkin boleh dijelasin gitu ya, apa sih sebenarnya diet keto itu? Kalau diet keto dia adalah mengambil proporsi besar di dalam tubuh dalam produksi energi, yaitu dengan lemak. Jadi tujuannya adalah seperti meriset bagaimana tubuh kita bekerja untuk lebih memanfaatkan lemak dibandingkan dengan karbo. Seperti itu. Tapi ya bukan berarti kalau misalnya ngomong, oh gue lagi on keto diet, terus akhirnya kita nggak makan carbs, tapi kita makan lemak semua. Biasanya itu bagaimana ya? Biar bisa banyak lemak. Oke. Mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang diet keto, jadi teman-teman bisa banget nih lihat videonya Neuron. Di sini akan dibahas juga tentang apa sih diet keto itu, gitu yang lebih dalam lagi, apa manfaatnya dan mungkin bagaimana sih kita menjalankan diet keto dengan proper gitu ya. Singkatnya, diet keto menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak tubuh menjadi energi karena tidak cukupnya glukosa yang diperoleh dari karbohidrat. Lemak membutuhkan proses yang panjang sebelum bisa menghasilkan energi, sehingga kita masih butuh sumber energi instan lain seperti karbohidrat. Diet keto bukan berarti tidak makan karbohidrat sama sekali ya, tapi porsinya saja yang disesuaikan, dan tidak berarti kita bisa makan gorengan sepuasnya. Sebaiknya konsultasikan ke ahli gizi atau spesialis gizi. Mungkin kita lanjut ke fakta berikutnya ya. Boleh. Jadi ada juga fakta katanya air itu bisa bikin berat badan naik. Ini bener gak sih? Emang juga kepo sebenarnya ya, Nana sering banget dengar. Kalau ini nggak ada faktanya sama sekali. Jadi ini benar-benar 100% mitos. Kenapa 100% mitos? Karena air itu nggak ada kalorinya, kecuali kalau misalnya kita minum air gula, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya memang air putih, yang air mineral itu benar-benar tidak ada kalorinya sama sekali. Sehingga dia tidak membutuhkan proses pencernaan yang kompleks dan lain-lain. Jadi dia cukup masuk, kemudian ya udah langsung diserap. Banyak juga nih yang mungkin sering ngalamin ya gitu. Aku pun suka kayak minum dulu nih sebelum makan gitu, dan suka mikir kok kayaknya kalau minum sebelum makan tuh bisa nahan nafsu makan lah gitu. Jadi biar kita tuh nggak kalap gitu pas lagi makan. Itu benar nggak sih? Pertama karena kita punya lambung kan punya capacity ya. Dengan kita sudah minum terlebih dahulu, capacity itu ya ada sedikit lah terisi sebagian. Cuman
Kenapa kita bisa kadang-kadang dengan minum itu lebih nyaman? Karena dia itu mematikan false alarm tubuh yang seolah-olah bahwa kita ini adalah lapar dan craving akan sesuatu. Ketika tubuh itu kekurangan cairan, dia reseptifnya kadang-kadang agak, wah gue kurang nutrisi nih, gue kurang sesuatu nih. Sehingga akhirnya kita jadi craving banyak gitu loh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke fakta berikutnya. Kalau tadi kita ngebahas tentang air gitu ya, sekarang kita ngebahas tentang air es. Sebenarnya nih kalau air es itu juga bisa bikin kita susah nurunin berat badan. Yang suka orang lupa adalah air es itu mau es maupun panas, dia ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan berusaha di-adjust mendekati dengan suhu tubuh kita juga. Jadi tidak akan berpengaruh apakah kita minum air es atau untuk air hangat. Nah cuman ketika kita minum air es, karena dia dingin, tubuh akan berusaha melepaskan energi atau melepaskan kalori agar air tadi jadi lebih hangat. Nah ini justru meningkatkan metabolisme tubuh, jadi ada energy expenditure atau energi yang dibuang. Tapi ya tidak signifikan, jadi jangan ngerasa, oh ya I'm on diet, gua akan minum air es tiap hari karena dia akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya enggak juga kayak gitu. Karena kalau sering minum air es, dia itu mengakibatkan motilitas atau pergerakan dari sel-sel yang ada di daerah leher, sel-sel yang dengan yang memproduksi slam untuk memperangkap bakteri dan lain-lain itu agak terganggu dia. Karena sifat air dingin itu cenderung memperlambat metabolismenya mereka, sehingga pergerakan mereka akan lebih terganggu, sehingga lebih gampang kalau ada kuman yang masuk dan lain-lain. Ini mungkin faktor kenapa gampang sakit gitu ya kalau minum air es gitu. Ini fact juga ya guys, kita selipan ya. Oke, nice. Kita lanjut ke fakta berikutnya gitu. Katanya kalau kekurangan protein bikin berat badan susah turun. Nah itu benar atau enggak? Nah protein ini tadi sempat di awal juga disinggung ya, dia adalah salah satu makronutrien. Pentingnya protein adalah dia untuk salah satunya memaintain muscle mass atau memaintain jumlah massa otot dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya kekurangan jumlah protein, padahal misalnya aktivitas kita sedang meningkat atau misalnya kita lagi workout yang sangat berat, otot yang rusak itu tidak bisa di-maintain dengan kadar protein kita. Padahal salah satu penentu utama dari apakah metabolisme kita itu dalam tanda petik cepat atau tidak adalah jumlah kandungan massa otot kita. Sehingga dengan intake protein kita yang kurang mengakibatkan kita kesulitan untuk memaintain muscle mass, metabolisme kita bisa agak melambat. Walaupun keterlambatan metabolisme tidak serta-merta pasti hanya dari satu hal itu, tapi itu bisa berpengaruh. Kita masuk ke fakta yang terakhir, yaitu katanya kalau kita skip makan malam itu malah bikin gemuk. Nah ini fakta atau mitos? Jadi dalam dunia medis gitu, tentang masalah makan itu kita memang tidak sarankan ada yang namanya misalnya skipping food ya. Jadi kita tidak pernah menyarankan untuk sama sekali nggak makan. Kenapa? Ketika kita sama sekali nggak makan, justru itu akan menimbulkan efek craving. Ada orang yang nggak sarapan, gue udah nggak sarapan nih tadi pagi, gue siang juga udah nggak sarapan, bolehlah gue makannya banyak. Yang mana ini justru akan, kalau kita hitung, jumlah kalori intake kita tuh akan melebihi daripada kalau kita membaginya dengan secara tepat. Seperti itu. Makanya kalau sebenarnya dalam gizi biasanya mereka mau membagi makan berat tuh 3 kali dengan snack 2 kali. Oh oke. Berarti sebenarnya itu fakta, tapi bukan hanya makan malamnya ya. Kalau bisa jangan skip makan kayak gitu. Makan dengan teratur berarti ya sahabat nih. Oke, baik. Nah mungkin tadi udah dijelasin ya banyak banget dari Dokter Sisko, Kak Sisko nih gitu ya, tentang fakta-fakta nih, bener gak sih itu ya faktor-faktor ini itu menyebabkan kita susah turun berat badan. Buat teman-teman yang mungkin punya fakta-fakta lain seputar penurunan berat badan atau mungkin fakta-fakta kesehatan yang mau kita kupas tuntas, boleh banget buat di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau teman-teman suka, dan share ke teman-teman kalian, keluarga, dan semuanya, itu jangan lupa di share. Dan terakhir yang paling penting jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng di bawah. See you on the next video. Bye bye.